Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Tutum Rahanta, Dewan Penasihat Hipindo atau Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai daftar retail yang tutup pada masa pandemi COVID-19. Di antaranya adalah Gramedia memutuskan untuk tidak memperpanjang masa sewa di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat pada Oktober tahun 2020. Kemudian untuk Matahari Department Store pada April 2021, manajemen Matahari Department Store berencana menutup 13 gerai di tahun 2021. Kemudian ada Sentro menutup gerai di Plaza Ambarukmo, Yogyakarta di bulan Maret tahun 2021. Kemudian ada Golden Truly yang menutup operasionalnya pada 1 Desember 2020. Manajemen mengubah model bisnis menjadi serba online atau daring. Dan yang terakhir adalah PT Hero Supermarket Tbk memutuskan menutup seluruh gerai Giant per akhir Juli tahun 2021. Dan data berikutnya adalah mengenai beberapa indikator keuangan dari PT Hero Supermarket Tbk dalam triliun rupiah. Ini adalah kerugian bersih yang diderita oleh Hero di tahun 2019 di 0,28 triliun rupiah, namun kerugian bersih meningkat di tahun 2020 menjadi 1,21 triliun rupiah. Sementara untuk pendapatan bersih PT Hero Supermarket Tbk di tahun 2019 ada di 12,18 triliun rupiah, namun pendapatan bersih turun ke 8,89 triliun rupiah. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Tutum Rahanta. Pak Tutum, terkait dengan apa yang terjadi sebetulnya, apa yang akan dilakukan lah dari asosiasi ataupun mungkin upaya-upaya apa yang diharapkan dari pemerintah terkait dengan penutupan secara permanen Giant ini. Karena ada beberapa hal yang sebaiknya diadvokasi. Di antaranya adalah pemastian bagaimana sebetulnya karyawan-karyawan dapat mendapatkan haknya begitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya ekosistem ini, apakah itu dari Giant, asosiasi dan juga pemerintah dapat bekerja sama untuk mengadvokasi proses ini? Ya, pertama-tama kalau ditanya apa yang bisa kami harapkan dari pemerintah, saya kira saat ini sudah sangat-sangat telat ya. Di tahun lalu sejak awal pandemi, waktu kami masih 3 bulan pertama tidak boleh membuka toko, hampir sebagian besar, tetapi untuk yang produk-produk kebutuhan sehari-hari masih boleh. Ini kan cerminan saya lihat retail secara keseluruhan, Mas Wiki. Nah, saat itu memang kami mengajukan beberapa permintaan-permintaan, tetapi kita juga lihat kemampuan dari pemerintah itu sendiri. Walaupun ada bantuan, itu lebih kepada sifatnya tidak banyak menolong lah. Yaitu berbanyak skim-skim soal perpajakan dan lain-lain gitu. Nah, tetapi kebutuhan perusahaan kan lebih besar. Ya sudahlah, ini telanjur. Saya bilang akhirnya kita harus menanggung risiko itu dengan segala upaya sendiri gitu. Tetapi bagaimana cara bertahan? Ya seperti di sesi pertama saya katakan bahwa ini dengan cara ya efisiensi dengan mengamputasi mana-mana yang dianggap merongrong perusahaan, yaitu outlet. Nah, seperti yang Anda tampilkan grafik tadi, memang banyak hampir sebagian besar teman-teman menutupin outletnya yang memang tidak menjanjikan untuk kedepannya gitu. Karena kita juga tidak tahu sampai berapa lama lagi situasi ini akan berakhir. Nah, kalau ditanya lagi mengenai apa yang bisa kita lakukan dengan berbagai cara untuk bertahan, ya pasti kita mengharapkan situasi saat ini vaksin sedang berjalan, situasi yang saya kira kesehatan juga harus dijaga oleh semua pihak, agar pemerintah pelan-pelan membuka lini-lini yang masih terkunci saat ini aktivitas masyarakat. Karena kenapa? Kami ini kan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Sekarang ini memang masih banyak aktivitas masyarakat yang hampir dikatakan terhenti. Nah, dengan kegiatan masyarakat terhenti secara otomatis kebutuhan-kebutuhannya pun berkurang secara drastis. Nah, ini yang memang situasi yang sangat sulit untuk saat ini, Mas Vicky. Baik, Pak Tutum, yang menjadi concern dari teman-teman KSPI adalah bagaimana sebetulnya pesangon ini dapat diberikan secara maksimal lah oleh perusahaan terkait dengan penutupan Giant secara permanen. Dan juga hal lain yang menjadi concern adalah penempatan karyawan-karyawan yang sudah tidak lagi bekerja di Giant, ditempatkan di lini-lini bisnis lain milik Hero. Sejauh mana ini doable? Ya,
ada dua hal tadi pertanyaan Mas Vicky yang belum saya jawab. Satu mengenai masalah karyawan, kedua masalah para pemasok tadi kan yang disebutkan. Kalau soal karyawan, saya kira semua ada aturan main. Teman kita dari PT Hero pasti sudah mempelajari itu lebih jauh risiko-risiko apa yang mereka harus tempuh. Kalau memang penutupan ini harus memakan biaya lagi terhadap kewajiban mereka terhadap karyawan, saya kira itu pasti akan dibicarakan baik-baik dengan serikat pekerjaannya. Saya kira itu. Terus kesempatan bagi si karyawan yang masih ingin bekerja, mereka kan masih mempunyai 3 brand yang akan mereka kembangkan. Penawaran-penawaran tersebut pasti kan diutamakan kepada karyawan yang ingin masih bekerja di Hero Group. Saya kira itu pasti langkah-langkah yang diambil Mas Vicky, supaya kita juga tahu memang pengangguran juga makin bertambah. Kita bukan ingin menambah permasalahan baru terhadap beban pemerintah atas pengangguran ini. Tetapi ini jalan keluar yang saya kira terbaik bagi perusahaan secara keseluruhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi kecuali langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menyelamatkan perusahaan secara komprehensif lah gitu Mas Vicky. Tetapi kalau terhadap pemasok, saya kira pasti saat ini sejak pengumuman mereka pun beberapa asosiasi pemasok pasti membicarakan apa-apa langkah yang harus diambil agar barang-barang yang memang bisa dikembalikan, atau mereka saat ini juga mereka dengan sama-sama menanggung beban untuk menjual dengan harga khusus kepada si konsumen, agar barang-barang tersebut tersalurkan kepada konsumen dengan harga terbaik, tetapi mereka tidak bawa pulang kembali kepada si supplier. Saya kira langkah-langkah itu sudah dilakukan yang seperti kita lihat beberapa minggu terakhir ini, Mas Vicky. Ya, ini adalah bentuk penyesuaian bisnis dari dinamika yang terjadi begitu ya. Apakah itu dari sisi Giant sendiri atau dari sisi UMKM pemasok yang selama ini memasok barang-barang yang selama ini dijual di Giant. Oke, terkait dengan concern tersebut, ada yang kemudian menyampaikan concernnya adalah pemerintah sebaiknya memberikan perhatian khusus lah terhadap UMKM ini, dan juga mungkin Anda tadi pada saat memulai dialog Anda sempat menyampaikan di negara-negara lain negara turun tangan begitu pada saat kondisi yang seperti ini, karena diakui atau tidak ketika perusahaan besar memutuskan untuk menutup bisnisnya, ini akan berdampak kepada besaran nilai atau jumlah pengangguran lah, dan ini juga akan berdampak kepada rapor pemerintah. Artinya pemerintah juga merupakan stakeholders di sini. Nah, apa yang bisa diharapkan lah dari hal ini, Pak Tutum? Ya, kembali lagi langkah-langkah pemerintah untuk menyelamatkan ini, saya kira kalau negara punya kemampuan, negara bisa atau pemerintah lah bisa turun tangan ya. Tetapi kita lihat kemampuan ini sangat kecil. Pemerintah bisa tidak intervensi masuk ke dalam ya, atau membeli saham kita yang kita bilang mungkin kan PT Hero ini kan perusahaan terbuka, atau menyuntikkan modal ke dalam sana supaya mereka tidak menutup outlet dengan situasi yang sangat sulit saat ini. Saya kira beban pemerintah untuk memikirkan pandemi ini juga satu situasi yang sangat sulit. Nah, ini yang tidak mungkin yang kita lihat pada sisi ini, Mas Vicky. Tetapi kalau di negara-negara tetangga yang kita lihat cukup punya kemampuan finansial yang cukup kuat, mereka suntikan kepada si perusahaan-perusahaan, ya bisa juga perusahaan retail yang kita lihat teman-teman kita ada di negara yang bersangkutan, mereka membantu perusahaan-perusahaan dengan membantu subsidi kepada gaji karyawan sebesar 75%. Nah, di kita kan tidak ada gitu, Mas Vicky. Agar si perusahaan tidak menutup perusahaannya atau menutup outletnya gitu, agar bisa bertahan untuk jangka waktu yang cukup panjang supaya perusahaan tidak bleeding berlebihan gitu. Nah, kita ini tidak punya kemampuan yang begituan, kita lihat. Hal-hal tersebut sudah kita sampaikan. Tetapi kembali lagi kita harus memaklumin keadaan situasi kemampuan pemerintahan kita gitu, Mas Vicky. Baik, oke Pak Tutum, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa